Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Fisika. Apa kabar Ananda semua? Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat ya, dan selalu bersemangat untuk menerima pelajaran fisika pada hari ini. Bertemu kembali bersama saya Deliana Sagala. Pertemuan kita kali ini, kita akan mempelajari tentang pengukuran. Pengukuran ini dipelajari pada fase E atau kelas 10 di tingkat jenjang SMA pada kurikulum Merdeka pada semester pertama. Tujuan pembelajaran yang pertama, diharapkan peserta didik mampu mengidentifikasi macam-macam alat ukur berdasarkan besarannya. Yang kedua, peserta didik mampu mengidentifikasi besaran pokok dan besaran turunan berdasarkan besarannya. Yang ketiga, peserta didik mampu menggunakan alat ukur yang sesuai dengan objek yang diukur. Yang keempat, peserta didik mampu menentukan hasil pengolahan data dengan aturan angka penting dan notasi ilmiah. Judul materi kita pada hari ini yaitu pengukuran. Poin A-nya, kita akan mempelajari tentang besaran, satuan, dan dimensi. Besaran adalah segala sesuatu yang dapat diukur dan dinyatakan dengan angka serta memiliki satuan. Satuan adalah segala sesuatu yang menyatakan hasil pengukuran atau pembanding dari suatu besaran. Dimensi adalah bentuk penulisan suatu besaran menggunakan lambang besaran-besaran pokok. Besaran terdiri dari dua jenis. Yang pertama adalah besaran pokok. Besaran pokok adalah besaran yang berdiri sendiri dengan satuan tertentu yang menjadi dasar besaran lainnya. Yang kedua, besaran turunan. Besaran turunan adalah besaran yang satuannya diturunkan dari besaran pokok. Kita akan melihat besaran pokok. Besaran pokok itu terbagi atas 7. Yang pertama adalah panjang, satuannya meter, lambang satuannya M, lambang dimensinya L, dalam dimensi menggunakan huruf besar dan dikurung dengan kurung kotak. Yang kedua, besaran pokok massa, satuannya kilogram, diisi lambang satuannya kg, dimensinya M. Yang ketiga, waktu, satuannya sekon, lambang satuannya S, dimensinya T. Yang keempat, suhu, satuannya Kelvin, lambang satuannya K, dimensinya theta. Yang kelima, kuat arus, satuannya ampere, lambang satuannya A, lambang dimensinya I. Yang keenam, intensitas cahaya, satuannya kandela, lambang satuannya CD, dimensinya J. Yang ketujuh, jumlah zat, satuannya mol, lambang satuannya mol, dimensinya N. Berikutnya kita akan mempelajari tentang besaran turunan. Ada beberapa besaran turunan pada tabel. Yang pertama itu adalah luas. Luas rumusnya adalah panjang kali lebar. Sehingga kalau kita lihat dari satuannya, satuan panjang adalah meter, satuan lebar juga meter. Karena meter dan meter merupakan besaran dari panjang, maka analisisnya panjang kali panjang, maka dimensinya L pangkat 2. Contoh yang kedua, volume. Volume rumusnya panjang kali lebar kali tinggi, sehingga analisisnya sama dengan luas. Panjang kali panjang, maka L pangkat 3 dimensinya. Yang berikutnya adalah kecepatan. Kecepatan rumusnya adalah jarak per waktu, maka analisisnya jarak sama dengan besaran panjang, maka panjang per waktu, sehingga dimensinya LT pangkat min 1. Besaran turunan berikutnya adalah percepatan. Rumusnya kecepatan dibagi waktu sehingga dimensinya LT-2. Besaran turunan berikutnya adalah massa jenis. Yang rumus massa jenis adalah massa per volume, maka dimensinya ML pangkat min 3. Besaran turunan berikutnya adalah gaya. Rumus dari gaya adalah massa kali percepatan, maka dimensinya MLT-2. Berikutnya kita akan menentukan dimensi volume. Dimensi volume L pangkat 3. V
atau volume sama dengan panjang kali lebar kali tinggi, yang mana satuan dari panjang adalah meter, satuan dari lebar juga meter, satuan dari tinggi adalah meter. Sehingga dimensi dari panjang, lebar, dan tinggi merupakan dari dimensi panjang, yaitu L kali L kali L. Sehingga hasil dimensi volume adalah L pangkat 3. Berikutnya tentang kecepatan. Kecepatan disimbolkan dengan V, yang mana rumusnya kecepatan sama dengan jarak per waktu atau V sama dengan S per T. Jarak merupakan besaran panjang yang mana satuannya meter, waktu satuannya second, sehingga dimensi panjang adalah L, dimensi waktu adalah T, sehingga dimensi dari kecepatan adalah L per T. Di dalam dimensi tidak boleh ada tanda per, sehingga L T pangkat min 1. Berikutnya kita akan bahas tentang percepatan yang disimbolkan dengan A, yang mana rumus percepatan A sama dengan V per T. Satuan dari percepatan adalah meter per second, satuan dari waktu adalah second, sehingga kalau dibuat satuan dari percepatan adalah meter per second kuadrat, maka dimensi dari panjang adalah L, dimensi dari waktu adalah T di pangkat 2. Dalam dimensi tidak ada boleh tanda per, sehingga hasilnya LT pangkat min 2. Dimensi dari massa adalah M besar, dimensi dari panjang adalah L, dimensi dari waktu adalah T, karena pangkat 2 kita pangkatkan 2. Di dalam dimensi tidak boleh ada tanda per, sehingga pangkat T pangkat 2 ini kita naikkan ke atas. Kalau pangkatnya positif maka naik ke atas menjadi pangkat negatif, sehingga hasilnya MLT pangkat min 2. Sistem satuan. Pada sistem satuan yang digunakan di dunia seperti FPS atau feet, pound, scone, CGS, centimeter, gram, dan scone, dan MKS, meter, kilogram, second. Karena ada perbedaan, maka masyarakat ilmiah membuat kesepakatan tentang satuan baku secara universal yang disebut dengan satuan internasional atau disingkat dengan SI, satuan yang digunakan dalam satuan besaran pokok. Selain satuan baku, kita juga sering menggunakan satuan yang tidak baku dalam kehidupan sehari-hari. Misalkan dalam mengukur panjang, kita sering menggunakan dengan satuan depa, jengkal, maupun hasta. Satuan ini merupakan satuan tidak baku karena tidak bisa digunakan karena jengkal, depa, atau maupun hasta setiap orang berbeda. Berikut ini ada beberapa aktivitas yang dilakukan menggunakan satuan tidak baku. Contohnya, ibu ini lagi mengukur panjang meja menggunakan jengkal. Jika ibu dan anak kecil mengukur meja yang sama dengan menggunakan jengkal, maka hasil yang diperoleh pasti berbeda. Begitu juga hasta, depa, maupun kaki atau langkah. Untuk pengkonversian satuan dalam satuan internasional, maka ada awalan satuan. Yang pertama itu tera, simbolnya T, kelipatannya 10 pangkat 12. Yang kedua itu giga, simbolnya G, kelipatannya 10 pangkat 9. Awalan mega, simbolnya dengan M, kelipatannya 10 pangkat 6. Awalan kilo, itu simbolnya K, kelipatannya 10 pangkat 3. Berikutnya hekto, simbolnya dengan H, itu 10 kelipatannya 10 pangkat 2, deka disimbol dengan DA, itu kelipatannya 10, desi simbolnya DA, desi simbolnya D, itu kelipatan 10 pangkat min 1, senti simbolnya C, kelipatan 10 pangkat min 2, mili simbolnya M, kelipatan 10 pangkat min 3, mikro simbolnya mu, kelipatan 10 pangkat min 6, nano disimbolkan dengan N, kelipatan 10 pangkat min 9. Contohnya seperti di samping. Selain awalan satuan, maka kita juga akan mengenal daftar konversi satuan panjang menggunakan tangga. Jadi di sini ada tangga dari kilometer sampai ke milimeter, jenjangnya kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, dan milimeter. Jika dia turun satu tangga maka akan dikali dengan 10. Jika dia naik satu tangga maka akan dibagi 10. Pada poin B-nya, kita akan mempelajari tentang pengukuran. Pengukuran adalah
Suatu kegiatan yang ditujukan untuk mengidentifikasi besar kecilnya objek atau gejala. Untuk melakukan pengukuran, kita harus mengetahui alat ukur apa yang mau kita gunakan. Berikut ini adalah alat ukur besaran pokok. Yang pertama, panjang. Panjang kita bisa menggunakan alat ukur penggaris, jangka sorong, dan mikrometer skrup. Yang kedua, itu adalah massa, kita menggunakan timbangan atau neraca Ohaus. Yang ketiga, kita menggunakan alat ukur waktu, itu bisa menggunakan stopwatch. Alat ukur yang berikutnya adalah untuk mengukur kuat arus listrik, kita bisa menggunakan ampermeter. Untuk mengukur suhu, kita bisa menggunakan termometer. Untuk mengukur intensitas cahaya, kita bisa menggunakan luxmeter. Itulah tadi beberapa alat ukur yang bisa kita gunakan untuk mengukur besaran-besaran pokok. Ada beberapa aktivitas pengukuran panjang yang bisa kita perhatikan di sini. Yang pertama, pengukuran dengan menggunakan mikrometer skrup. Pada mikrometer skrup itu bisa mengukur ketebalan suatu benda. Terus pada jangka sorong untuk rahang bawah mengukur ke dalam diameter bagian luar, dan rahang atas mengukur diameter bagian dalam, sementara bagian bawah itu untuk mengukur kedalaman. Untuk aktivitas pengukuran massa, di sini ada beberapa alat timbangan. Yang pertama untuk mengukur berat badan itu satuannya kilogram. Yang kedua ini biasanya untuk kita belanja di pasaran atau di kedai-kedai ini juga menggunakan satuan kilogram. Yang ketiga ini neraca Ohaus 3 lengan, ini dalam satuan gram yang biasanya dalam perhitungan fisika selalu menggunakan satuan gram, maka kita menggunakan neraca Ohaus. Aktivitas pengukuran yang ketiga yaitu untuk mengukur waktu. Untuk dalam mengukur waktu kita menggunakan stopwatch, ini dalam satuan second, jadi selalu digunakan stopwatch dalam hitungan fisika. Yang kedua ini melihat jam dinding, ini biasanya dalam jam lebih cenderung satuannya, dan jam tangan juga itu satuannya dalam jam. Jadi yang kita sering gunakan menggunakan stopwatch dalam perhitungan fisika karena satuannya dalam second. Pada kesempatan ini kita akan melakukan pengukuran panjang. Untuk mengukur panjang, kita yang pertama menggunakan jangka sorong seperti gambar. Pada jangka sorong memiliki beberapa bagian. Bagian yang pertama atau option A itu rahang bagian bawah berfungsi untuk mengukur diameter bagian luar. Poin B itu rahang bagian atas berfungsi untuk mengukur diameter bagian dalam atau celah. Dan poin C itu untuk mengukur kedalaman. Ada bagian pengunci, juga ada bagian alat bantu geser. Selain itu ada yang disebut dengan skala utama. Skala utama di sini terbaca pada jangka sorong nilainya dari 0 sampai 15, satuannya dalam sentimeter, sementara skala Nonius terbaca dari 0 sampai 10 itu dalam satuan milimeter, tingkat ketelitiannya 0,01. Contoh soal, hitunglah hasil pengukuran yang terbaca pada jangka sorong berikut. Penyelesaian, kita harus menghitung dulu berapa skala utamanya. Maka kita perhatikan angka 0 pada skala Nonius itu terletak pada garis keberapa pada skala utama. Ternyata terdapat pada garis 2,4. Jadi posisi 0 di skala Nonius terletak di garis 2,4 pada skala utama, sehingga nilai skala utamanya adalah 2,4 cm. Untuk menghitung skala Nonius, kita perhatikan pada skala Nonius ini yang segaris dengan garis pada skala utama itu terletak pada angka keberapa? Ternyata terletak pada angka 7 yang segaris dengan garis skala utama. Sehingga pada skala Nonius terbaca 7 harus dikali dengan 0,01 sehingga hasil dari skala Nonius adalah 0,07.
Sehingga hasil perhitungan menggunakan jangka sorong berikut adalah skala utama kita tambahkan dengan skala nonius, di mana skala utama tadi didapat 2,4, sementara skala nonius didapat 0,07, sehingga hasil baca menggunakan jangka sorong tersebut adalah 2,47 cm. Alat ukur panjang yang berikutnya mau kita gunakan adalah mikrometer sekrup. Berikut ini adalah gambar mikrometer sekrup, di mana ada beberapa bagian. Yang pertama ada landasan, setelah itu ada sekrup, ada juga sama dengan jangka sorong, ada skala utama dan ada skala nonius. Terus ada lengan mikrometer, ada timbal, ada roda bergigi dan pemutar roda. Mikrometer sekrup ini biasanya digunakan untuk mengukur ketebalan suatu benda yang sulit terjangkau oleh penggaris dan jangka sorong. Mikrometer sekrup ini selain yang manual juga ada mikrometer sekrup yang digital. Untuk menghitung mikrometer sekrup manual, maka kita harus menentukan skala utama dan skala noniusnya. Skala utamanya nilai di sini dari gambar itu 0, 1 dan seterusnya. Skala nonius dari gambar itu yang terbaca 10, 15 dan 20. Contoh soal yang pertama, hitunglah hasil pengukuran menggunakan mikrometer sekrup berikut ini. Pembahasan. Berdasarkan gambar, kita perhatikan pada skala utama yang terbaca itu nilainya di situ adalah 13,5. Jadi nilai skala utamanya adalah 13,5 mm. Sementara pada skala nonius yang terbaca itu pada garis ke-17, sehingga dikalilah 17 dengan 0,01 sehingga hasilnya 0,17 mm. Hasil perhitungan yang dihasilkan menggunakan mikrometer tersebut adalah HP hasil perhitungan sama dengan skala utama ditambah skala nonius, di mana hasil dari skala utama yang kita peroleh tadi adalah 13,5 mm ditambah dengan skala nonius 0,17 mm, sehingga hasil perhitungan menggunakan mikrometer sekrup yang kita peroleh adalah 13,67 mm. Soal yang kedua masih berhubungan dengan mikrometer sekrup, tetapi dengan skala utama yang berbeda. Hitunglah hasil pengukuran menggunakan mikrometer sekrup berikut ini. Kita akan melakukan penyelesaian. Penyelesaian hasilnya pada skala utama itu terbaca pada garis ke-7, sehingga skala utamanya adalah 7 mm. Sementara pada skala nonius, hasil yang terbaca itu yang segaris antara skala utama dan skala nonius itu pada angka 25. Sehingga 25 dikali dengan 0,01 hasilnya 0,25 mm. Maka untuk menghitung hasil perhitungannya dirumuskan dengan skala utama ditambah skala nonius. Dari hasil perhitungan tadi, skala utama kita peroleh 7 mm ditambah skala nonius yang kita peroleh tadi 0,25 mm, sehingga hasil perhitungan mikrometer sekrup tersebut adalah 7,25 mm. Sub materi kita berikutnya aturan angka penting dan notasi ilmiah. Yang pertama, angka penting. Angka penting adalah semua angka yang diperoleh dari hasil pengukuran. Angka penting memiliki aturan-aturan angka penting. Aturan yang pertama, semua angka bukan nol adalah angka penting. Contohnya, 23,56 memiliki 4 angka penting. Yang kedua, angka nol yang terletak di antara angka-angka bukan nol adalah angka penting. Contohnya, 3007 memiliki 4 angka penting. Aturan angka penting berikutnya, angka 0 di sebelah kanan angka bukan 0 termasuk angka penting. Contohnya, 100 memiliki 3 angka penting. Aturan angka penting berikutnya lagi,
Angka 0 yang terletak di sebelah kiri angka bukan 0, bukan angka penting. Contohnya, 0,0075 memiliki dua angka penting. Poin kedua, aturan-aturan pembulatan dalam proses perhitungan. Aturan-aturan pembulatan dalam fisika sebagai berikut. Yang pertama, angka lebih dari 5 dibulat ke atas. Contohnya, 6,438 dibulatkan menjadi 6,44 karena dalam fisika menggunakan dua angka di belakang koma. Yang berikutnya, angka kurang dari 5 dibulatkan ke bawah. Contohnya, 5,472 dibulatkan menjadi 5,47. Aturan berikutnya lagi, angka tepat sama dengan 5 dibulatkan ke atas jika angka sebelumnya ganjil dan dibulatkan ke bawah jika angka sebelumnya genap. Contohnya, 6,475, 7 bilangan ganjil, maka dibulatkan menjadi 6,48. Dan 6,745 dibulatkan menjadi 6,74. Poin berikutnya, poin ketiga, aturan-aturan dalam proses perhitungan. Aturan dalam proses perhitungan yang pertama adalah aturan penjumlahan dan pengurangan. Dalam aturan penjumlahan dan pengurangan, hasil operasi penjumlahan dan pengurangan hanya boleh mengandung satu angka taksiran atau satu angka yang dikira-kira atau satu angka yang diragukan. Angka yang diragukan atau ditaksirkan atau dikira-kira adalah angka yang terletak paling ujung atau paling belakang dari deretan angka-angka. Contohnya 23,6, angka 6 adalah angka taksiran karena berada pada ujung dan diberi tanda garis bawah pada angka 6. Berikutnya 46,378, angka 8 adalah angka taksiran karena berada paling ujung dan diberi tanda garis bawah pada angka 8. Baiklah, untuk memahami konsepnya, kita perhatikan contoh soal berikut. Contoh soal yang pertama, 38,534 meter ditambah 6,2 meter, maka hasilnya adalah 44,734 meter. Karena mengandung dua taksiran, maka hasilnya harus dalam taksiran yang pertama, yaitu di angka 7. Karena di belakangnya angka 3 lebih kecil daripada 5, maka dihilangkan sehingga hasilnya adalah 44,7. Contoh soal yang kedua tentang pengurangan, 92,1 meter dikurang 35,816 meter, maka hasilnya adalah 56,284. Karena ada dua taksiran di sini, di angka 2 dan angka 4, maka taksiran pertama yang kita gunakan sehingga hasilnya 56,3. Karena di depan angka 2, angka 8 lebih besar dari ada angka 5, maka 2 menjadi tambah 1 menjadi 3. Perhitungan yang digunakan adalah perkalian atau pembagian. Aturannya adalah hasil perkalian atau pembagian hanya boleh memiliki angka penting sebanyak bilangan yang angka pentingnya paling sedikit. Contohnya, Intan diminta mengukur luas kelas. Hasil yang diperolehnya panjang lantai 10,68 meter dan lebarnya 5,4 meter. Hitunglah luas lantai yang diperoleh Intan. Penyelesaian. Diketahui panjang lantai 10,68, lebarnya 5,4. Yang ditanya berapakah luas lantai? Jawab, untuk menghitung luas maka rumusnya panjang kali lebar sehingga dikali 10,68 kali 5,4, hasil perhitungannya 57,672. Dalam perkalian angka penting hasilnya berdasarkan angka penting paling sedikit sehingga luas kelas adalah 58 meter kuadrat. Notasi ilmiah.
Notasi ilmiah merupakan cara penulisan bilangan secara ilmiah dalam bentuk bilangan 10 berpangkat. Adapun tujuan utama dari notasi ilmiah adalah ingin mempermudah penulisan dan juga membaca angka-angka yang nilainya sangat besar dan sangat kecil. Notasi ilmiah dapat dirumuskan sebagai A dikali 10 pangkat N, di mana A merupakan bilangan asli dan N merupakan eksponen dan merupakan bilangan bulat. Sementara 10 pangkat N menunjukkan orde. Aturan penulisan hasil pengukuran dengan notasi ilmiah. Yang pertama, pindahkan koma desimal sampai hanya tersisa satu angka di kiri. Yang kedua, hitunglah banyaknya angka yang dilewati koma desimal dan gunakan angka tersebut sebagai pangkat dari 10. Perhatikan contoh soal berikut. Hitunglah angka penting, orde besar, dan notasi ilmiah nilai berikut. A. 120.000 gram, B. 0,0089 cm, C. 0,000234 meter, D. 956.000 kg. Penyelesaian soal yang pertama 120.000 gram, maka akan kita jadikan 1,2 kali 10 pangkat 5 gram. Caranya, angka 0 kita geser melewati 5 angka sehingga mencapai 1,2. Maka angka pentingnya adalah 1,2, orde besarnya adalah 10 pangkat 5. Untuk pangkat, apabila nolnya berada di sebelah kanan angka, maka pangkatnya bernilai positif. Soal yang kedua, 0,0089 cm, maka hasilnya adalah 8,9 kali 10 pangkat min 3 cm. Bagaimana caranya? Untuk mendapatkan angka min 3 karena 0 berada di sebelah kiri angka. Terus angka 0 kita geser ke kanan menuju angka 8,9, maka akan melewati 3 angka. Sehingga hasil perhitungan angka pentingnya adalah 8,9, orde besarnya 10 pangkat min 3. Soal yang ketiga, 0,0000234 meter, maka notasi ilmiahnya dibuat dalam 2,34 kali 10 pangkat min 4. Min 4 diperoleh karena 0 berada di sebelah kiri angka. Untuk mencapai angka 2,34, maka angka 0, angka koma digeser sebanyak 4 angka. Maka di situ hasil angka pentingnya 2,34 dan orde besarnya 10 pangkat min 4. Soal yang keempat, 956.000 kg, kita jadikan notasi ilmiah 9,56 kali 10 pangkat 5. Karena 0 berada di sebelah kanan angka, maka pangkatnya positif. Kita akan angka komanya akan kita letakkan di sebelah angka 9, maka melewati 5 angka. Sehingga hasilnya 9,56 kali 10 pangkat 5 itu merupakan angka penting dan orde besarnya 10 pangkat 5. Pada sub selanjutnya yaitu poin C, ketidakpastian hasil pengukuran. Setiap pengukuran harus dilaporkan dalam bentuk hasil pengukuran. Hasil pengukuran dapat dinyatakan sebagai berikut. X sama dengan X0 plus minus delta X, di mana X0 merupakan hasil pengukuran tunggal, delta X merupakan ketidakpastian hasil pengukuran. Dalam melakukan pengukuran, bisa kita lakukan pengukuran tunggal dengan cara delta X-nya kita tentukan nanti setengah dari skala terkecil.
Dan kita juga bisa melakukan pengukuran berulang, di mana nanti ketidakpastian relatifnya itu sama dengan delta X per X rata-rata dikali 100%. Contoh soal dari pengukuran tunggal, misalkan kita menggunakan penggaris, maka pada penggaris kita bisa melihat ada beberapa skala. Di situ dari 0 sampai 1 itu ada 10 skala, sehingga satu skala nilainya 1 mm, sehingga kalau dikonversikan ke senti nilainya 0, cm. NST merupakan ukuran terkecil yang bisa dilaporkan dalam pengukuran. Maka penyelesaiannya berdasarkan gambar tersebut, kita tahu kalau NST penggaris yaitu 1 mm atau 0,1 cm. Dengan begitu nilai delta X atau pengukuran tunggal penggaris yaitu delta X sama dengan setengah dari NST, setengah dikali dengan 0,1, maka hasilnya 0,05 cm. Berikut ini adalah contoh soal pengukuran berulang. Contoh yang soalnya yaitu suatu pengukuran berulang massa sebuah benda menghasilkan data sebagai berikut: 12,5 gram, 12,3 gram, 12,8 gram, 12,4 gram, 12,9 gram, dan 12,6 gram. Laporan hasil pengukuran berulang tersebut lengkap dengan ketidakpastiannya adalah. Penyelesaian dari hasil percobaan 1 sampai 6 kita peroleh tadi nilainya dari 12,3 sampai 12,9. Setelah itu kita kuadratkan I-nya menjadi misalkan 12,3 kuadrat hasilnya 151,29. Kita totalkan penjumlahan 12,3 sampai dengan 12,9 kita jumlahkan. Dapatlah 75,50. Setelah itu kuadratnya juga kita jumlahkan sehingga dapat 95031. Untuk mencari nilai X0 sama dengan X rata-rata, di mana nilai X rata-rata adalah sigma XI dibagi dengan jumlahnya, di mana X rata-rata kita peroleh tadi 75,50 dibagi jumlahnya sebanyak 6 perhitungan, sehingga hasil akhirnya adalah 12,583 gram. Sementara untuk mencari delta X, kita bisa menggunakan rumus 1/N akar N, sigma XI dikuadratkan dikurang sigma XI dikuadratkan dibagi N kurang 1. Maka delta X sama dengan 1/6 kali akar 6 kali 950,31 kurang 75,50 dikuadratkan dibagi 6,1, sehingga hasilnya kita peroleh 1/6 akar dari 1,61 per 5. Akar dari 1,61/5 itu adalah 0,322. Di hasilnya adalah 0,56, sehingga 1,6 kali 0,567 hasilnya 0,09 gram. Untuk ketidakpastian relatif, maka sama dengan delta X per X rata-rata dikali 100%, di mana nilai delta X-nya tadi 0,09, nilai X rata-ratanya 12,583, kita kali dengan 100% sehingga mendapat nilai 0,7%. Maka ketidakpastian relatifnya adalah 0,7%. Sementara laporan hasil pengukurannya rumusnya M sama dengan X0 plus minus delta X, maka M sama dengan 12,6 plus minus 0,1 gram. Baiklah, dengan berakhirnya contoh soal yang terakhir tadi, maka berakhir juga pertemuan kita pada kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat dan bisa diterapkan dalam pembelajaran fisika. Dan apabila dalam penyampaian ada kesalahan atau kekurangan, saya mohon maaf. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.